Bahkan beberapa petugas juga sering mendengar suara tangisan pada sekitar Watu Manten tersebut, Bres. Karena menurut cerita mistis warga setempat, pengantin baru zaman dulu tidak boleh keluar rumah sebelum usia pernikahan genap sepasar atau 5 hari, Bres. Nah, miris sekali bagi pengantin baru yang melanggar. Ini kejadiannya seperti ini nih. Hello, balik lagi dengan saya di Dewa Dewi Ngetrip. Kali ini vlog saya berbeda dengan sebelumnya. Saat ini saya ingin mengungkap kisah misteri Watu Manten yang sulit dipindahkan saat proyek jalur lintas selatan Gunung Kidul. Sebelum kita jauh mengupas tentang kisah mistis di sana, saya sedikit cerita tentang jalur lintas selatan ini pada saat pembangunan. Jalur lintas selatan atau JJLS di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini adalah proyek pembangunan jalan yang telah dibuka pada Desember 2021 yang lalu ya, Bres, dan masih berjalan sampai pada bulan Oktober 2024 yang lalu. JJLS ini sendiri merupakan program nasional yang melewati 5 provinsi di daerah istimewa Yogyakarta dengan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Jalan ini menjadi akses utama untuk menghubungkan kawasan wisata pantai selatan. Pemandangan di JJLS yang beredar di media sosial juga teman-teman lihat sendiri di kanan kiri tebingnya ini banyak memikat mata memandang dengan hijaunya dedaunan, pepohonan, dan hutan di sepanjang jalan. Ini membuat banyak wisatawan berkunjung pada saat opening resmi tahun lalu. Namun, di balik kemegahan dan keindahan jalan tersebut, terdapat kisah pada saat pembangunan jalan tersebut ya, Bres. Kisah ini sempat viral, yaitu terdapat sebuah batu yang sulit dipecahkan oleh alat berat sekalipun pada saat pembangunannya. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, petugas pernah sempat kesulitan dalam memecahkan sebuah batu yang terdapat di jalan JJLS tersebut, Bres. Bahkan saat alat berat yang digunakan untuk memecah batu tersebut tiba-tiba mati mendadak. Nah, konon katanya batu yang akan dipecah tersebut merupakan petilasan atau batu keramat, Bres, dan dinamakan sebagai Watu Manten. Watu itu batu dan manten berarti pengantin atau batu pengantin. Nah, Watu Manten itu adalah batu yang memiliki ketinggian 3 meter. Di atas batu ini terdapat 2 pohon jati dengan tinggi sekitar 4 meteran. Kedua pohon jati ini diikat dengan sebuah tali berwarna hitam dan di bawahnya ada sebuah kendil berisi air, minyak wangi, dupa, dan beberapa gelas kaca. Kok bisa ya? Nah, kejadian tersebut membuat heboh masyarakat hingga warga sekitar datang berbondong-bondong menyaksikan, Bres. Beberapa petugas juga sering mendengar suara tangisan pada sekitar Batu Manten tersebut. Ngeri kali ya, emang ada apa ya di balik cerita ini? Kok bisa batu ini ada pohon jati yang hidup tidak mati, besarnya segitu terus ya, dan tidak bisa dipindahkan gitu. Awalnya tidak bisa nih. Karena tidak dapat dipecah, proyek ini sempat berhenti selama beberapa hari ya, Bres. Dan menurut sesepuh dan juru kunci masyarakat sekitar percaya bahwa pohon jati tersebut merupakan perwujudan dari sepasang pengantin yang telah meninggal tertimpa batu tersebut. Nah nih, gong cerita mistisnya dimulai dari sini nih ya. Pada zaman dulu warga setempat meyakini bahwa pengantin baru zaman dulu tidak boleh keluar rumah sebelum usia pernikahan genap sepasar atau 5 hari tepatnya ya, Bres ya. Dan pengantin yang baru belum genap 5 hari tetapi sudah ndablek pergi-pergi atau keluar rumah pada zaman itu dianggap pamali, bakal menemui musibah seperti yang terjadi pada kedua pengantin yang tertimpa batu itu. Nah, semua warga masyarakat tidak ada yang tahu siapa nama pengantin baru yang tertimpa batu itu, dan yang pasti bagi warga Semugeh, nama desa itu ya, Semugeh, batu itu sudah disakralkan sejak dahulu. Dan sampai saat ini untuk warga desa Semugeh setempat, pasangan yang usia perkawinannya belum genap sepasar yaitu 5 hari tidak boleh melintasi di sekitar Watu Manten.
Konon jika ada pengantin baru yang nekat melewati jalan di kawasan ini akan mendapat malapetaka dan usia perkawinannya, mohon maaf, ceritanya tidak bisa langgeng. Miris sekali ya. Untuk itu biasanya masyarakat khususnya warga Rongkop akan mencari jalan alternatif lain ya Bres, seperti muter di jalan mana lah, lewat jalan setapak atau lewat jalan di tengah hutan atau gimana, mungkin seperti itu ya Bres ya. Dan bagi masyarakat luar wilayah yang terpaksa harus melewati jalan itu, biasanya akan memberi beberapa sesaji atau persembahan yang bisa ditaruh di dekat batu itu ya Bres ya, seperti minyak wangi, beras, gelas kaca atau cangkir, telur rebus, uang recehan, kembang, dan jenis sesaji lainnya. Satu hal yang menarik Bres terkait Watu Manten adalah adanya dua pohon jati yang tumbuh di atas batu tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan baik tinggi maupun besarnya. Kok bisa, padahal pohon jati yang lainnya bisa tumbuh lebih besar, lebih tinggi, bahkan mengalami kekeringan atau kematian, dan ini tidak sama sekali dari dahulu sampai sekarang Bres. Nah, sebenarnya menurut rumornya bahwa Watu Manten ini sendiri tidak mau dipindahkan Bres. Bahkan pengantin perempuannya ini menangis, dan suara tangisan itu sering didengar oleh petugas yang berusaha untuk memecah batu tersebut dan memindahkan batu tersebut. Kalau kita ngebayangin, kasihan juga ya Bres ya, pengantin itu nggak mau pindah dari rumah asalnya. Tapi mau gimana lagi, pembangunan harus tetap berjalan ini. Dan bahkan dari kejadian tersebut ada warga yang sering melihat penampakan di sekitar Watu Manten. Mereka melihat seperti sosok bertubuh besar di atas batu dan sosok kuda putih, atau beberapa juga melihat sesosok perempuan dan kuda putih. Salah satu kuncen Watu Manten menuturkan bahwa beliau dan warga sekitar tidak pernah diberitahu sebelumnya bahwa akan ada pemecahan dan pemindahan Watu Manten Bres. Beliau hanya diberitahu bahwa akan ada proyek pelebaran jalan aja. Nah, inilah yang menyebabkan ketika proses pemindahan Watu Manten berhasil di tahun 2019, warga desa setempat banyak yang jatuh sakit. Padahal sejatinya si juru kunci ini tetap menginginkan Watu Manten tersebut tetap berada di tempatnya Bres, atau kedua pengantin itu tetap berada di rumah asalnya. Tapi mungkin dipikirnya, ya gimana lagi ya, nggak bisa melawan pemerintah dan ini proyek sudah terlaksanakan. Beliau hanya bisa berdoa dan berharap warga sekitar serta semua orang atau petugas proyek yang terlibat dalam pembangunan JJLS ini semuanya baik-baik aja, dan berharap proyek ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di wisata pantai selatannya Bres. Pasti pada bertanya bagaimana bisa Watu Manten itu dipecahkan bahkan dipindahkan dari JJLS tersebut, padahal sebelumnya sempat terjadi kesulitan dan terjadi drama misteri selama proses pemindahan Watu Manten. Ternyata pihak desa atau pihak pemerintah desa setempat dan petugas setuju untuk mendatangkan pihak Keraton Yogyakarta untuk mengadakan sebuah ritual, dimintai bantuan seperti itu ya Bres, agar proses pemindahan berjalan lancar. Nah, orang-orang keraton ini datang di tempat tersebut dengan berpakaian pengantin seperti layaknya pesta pernikahan gitu ya. Jadi banyak sesepuh-sesepuh atau abdi-abdi dan orang-orang keraton dengan membawa sesaji melakukan ritual seperti izin mungkin gitu ya. Nah, sesaji itu seperti sepasang ayam kampung, rokok kelobot jagung, kemudian kendil berisi air, ada sepasang ikan lele, ingkung nasi tumpeng, sepasang baju pengantin juga dihadirkan ini Bres saat upacara kenduri berlangsung. Nah, selesai ritual tersebut barulah berhasil itu Watu Mantennya dipecah dan dipindahkan ke tempat lainnya. Dan gak hanya cerita mistis itu aja, ada lagi cerita yang lainnya ya Bres ya. Selain Watu Manten, ada beberapa petilasan keramat lainnya yang ada di sekitar jalan tersebut, yaitu Watu Dukun dan Gua Tritis.
Nah, Watu Dukun itu sendiri konon dulunya adalah salah seorang dukun yang singgah di tempat ini lalu tertimpa sebongkah batu besar dan meninggal dunia. Sayangnya watu tersebut sekarang sudah tidak ada karena berhasil dipecah menjadi beberapa bagian saat pembangunan JJLS. Jadi hanya watu ini yang bisa dipecah, sedangkan watu mantennya yang mengalami kesulitan ya. Sedangkan watu dukunnya ini berhasil dipecah seketika. Kemudian kisah yang lainnya adalah sebuah gua tritis yang berada di sekitar 10 meter dari watu manten tersebut, Bres. Dan itu merupakan gua yang di dalamnya pernah ditemukan tulang belulang manusia purba. Nah, banyaknya petilasan keramat di kawasan JJLS di Dusun Semampir ini membuat sepanjang jalan ini sejak dulu sudah dikenal angker, Bres. Tapi pada saat saya lewat di sini, alhamdulillah kok nggak ada apa-apa ya. Juga nggak ngerasain apa-apa, semuanya aman-aman aja. Tapi it's okay, tidak ada salahnya kita mendengar dari kisah mistis ini, dan ini merupakan cerita nyata. Banyak saksinya pada saat pemecahan atau pemindahan watu manten itu memang terjadi kesulitan. Setelah ritual oleh pihak keraton dijalankan penuh khidmat dan menghormati tradisi sesepuh di desa setempat, akhirnya batu itu sudah berhasil dipindah. Maka pembangunan di JLS itu berjalan dengan lancar dan tidak terdapat hambatan lagi, Bres. Sehingga saat ini jalan tersebut sudah ada dan menjadi akses bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati wisata pantai selatan yang ada di sepanjang jalan JLS ini. Contohnya saya lewat jalan ini menuju ke wisata Pantai Jungwo, dan di akhir video ini jangan skip nontonnya. Teman-teman akan melihat keindahan Pantai Jungwo, pantai selatan yang sebelumnya kita tadi melewati daerah yang mengandung cerita mistis itu ya. Ternyata begitu indah jalan yang kita lewati, dan alhamdulillah tidak terlihat atau tidak terasa suasana yang mencekam seperti sebelumnya. Nah, yuk jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel Dewa Dewi Ngetrip, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita saya yang lainnya. Ayo cikicus, kita lihat keindahan Pantai Jungwo-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini pantai di mana coba terkaya, teman-teman. Jangan lupa kalau mau lihat vlog lengkapnya ya, langsung cikicus ke channel YouTube Dewa Dewi Ngetrip. Oke.